kami dari kelompok 2 model pembelajaran Teams Game Turnamen akan mengulas sedikit inti dari model pembelajaran Teams Turnamen ini. Dengan saya, Saiful Ardiansyah, NPM terakhir 6002, dan teman-teman saya Prames Didalamsari dengan NPM terakhir 6062. Saya Wan Budiani dengan NPM terakhir 6054. Saya Susti Ayu dengan NPM terakhir 6038. Pertama itu, apa itu Team Games Turnamen? Team Games Turnamen merupakan sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang memadukan permainan dan kompetisi dalam bentuk turnamen antar kelompok. Melalui model TGT, siswa tidak hanya diberikan materi secara langsung oleh guru, tetapi mereka juga terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi mereka untuk belajar. Ini karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua yaitu adanya permainan akademik dalam sebuah game. Yang ketiga yaitu turnamen antar siswa. Yang keempat yaitu nilai skor kelompok berdasarkan kinerja dari setiap individu dan tim kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu adanya penghargaan kelompok dalam setiap peringkat sesuai dengan nilai yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu kombinasi belajar, kompetisi dalam permainan, dan kerjasama dalam tim. Yang terakhir yaitu berorientasi pada keterlibatan aktif siswa. Kelebihan dari metode TGT itu yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang kedua, mendorong siswa untuk lebih aktif, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi belajar karena suasana pembelajaran dibuat lebih menyenangkan lewat game dan turnamen. Yang selanjutnya, melatih kerjasama tim, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif siswa. Dan yang terakhir itu memberikan efek positif pada aspek kognitif atau pemahaman konsep, dan afektif yaitu sikap positif, kepercayaan diri, dan ketertarikan siswa. Ada untuk kekurangan TGT, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih dalam perencanaan dan juga pelaksanaannya. Yang kedua, siswa dengan kemampuan tinggi bisa saja kesulitan menjelaskan materi kepada anggota tim lain. Kesulitan menjelaskan materi kepada anggota lain sehingga peran guru tetap penting sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu tidak semua siswa berpartisipasi aktif. Ada kemungkinan beberapa hanya bergantung pada teman yang bisa saja. Terus yang selanjutnya yaitu suasana kelas kemungkinan bisa menjadi lebih ramai. Dan yang terakhir yaitu membagi siswa ke dalam kelompok yang beragam sering tidak mudah, sehingga kadang ada tim yang kurang seimbang. Pembelajaran yang ini menggunakan materi SMP kelas 7 yaitu operasi bilangan bulat. Nah, untuk simulasi video pembelajarannya bisa dilihat di video setelah ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, apakah tentunya sudah mau hari ini belajar teknik ya? Sudah. Oke, kita langsung aja ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Namun sebelum itu kita mulai dengan doa dulu ya. Silakan berdoa minta doa dan kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Berdoa. Oke, sebelum kita belajar dengan bulat, itu akan menjelaskan tentang cara pembelajarannya. Yang pertama itu memahami konsep bilangan bulat. Yang kedua itu memahami operasi hitung, dan yang terakhir itu melakukan operasi hitung. Nah, sebelum itu akan menyaksikan suatu dulu itu apa ini? Termomenter. Sekali. Nah, termomenter ini yang satu itu menunjukkan suhu 100 derajat, yang satunya itu menunjukkan suhu minus 5 derajat. Ada yang tahu nggak artinya itu apa? Kalau yang minus 5 derajat itu lebih dingin, Bu. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalkan ada garis itu menunjukkan bahwa suhunya lebih rendah karena garis itu ada di bawah 0. Dan jadi bilangan bulat itu ada terdiri dari negatif itu di bawah 0 dan positif. Nah, keduanya itu membentuk
menggunakan bilangan yang negatif juga. Sedangkan ketika bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, kita lihat nanti angka mana yang lebih besar. Nah, hasilnya nanti akan mengikuti nilai dari bilangan yang lebih besar. Kalau misalkan nih nilainya yang lebih besar itu positif, nanti hasilnya positif. Kalau nilai yang lebih besar itu negatif, nanti hasilnya akan juga negatif. Misalnya nih, ada bilangan 8 ditambah 2, hasilnya berapa? 10. Betul sekali. Satu lagi, kalau misalkan ada minus 2 terus minus 6, hasilnya berapa? Minus 8. Oke, betul sekali. Oke, nah di sini itu contoh dari operasi bilangan bulat yang tujuannya dan kurangan. Nah, anak-anak apa sudah paham? Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya mau bertanya. Silakan Bias. Mohon maaf Ibu, saya kurang paham tentang konsep operasi penjumlahan dan pengurangan jika ada nilai plus minusnya. Oke, karena Bias belum paham mengenai operasi bilangan bulat yang adalah negatif dan positif. Nah, dari sini teman-teman Bias ada yang ingin menjelaskan dalam supaya Bias itu lebih paham lagi sama materinya. Ya Bu. Oke, silakan Rayu. Jadi gini, kalau aku tuh ya bayangannya punya utang sama punya uang. Nah, kalau utang itu negatif, kalau uang positif. Misal aku punya utang ke kamu 10.000, tapi aku baru punya uang 6.000. 6.000 itu aku kasih ke kamu. Jadi kan aku masih punya utang 4.000. Sama aja kan minus 10 ditambah 6 sama dengan minus 4 gitu. Terima kasih Ayu. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk Rayu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan ini punya satu aturan sama, perkalian dan pembagian juga punya aturan yang sama. Baik, untuk menjelaskan materi mengenai perkalian
Menyenangkan. Kalau misalkan pertemuan kita belajar latihan soal lagi pakai TGT, mau nggak? Mau. Oke, seperti ini waktunya sudah selesai ya anak-anak. Karena hari ini kita sudah belajar bilangan bulat. Ibu akan memberikan latihan soal supaya anak-anak lebih paham mengenai materi ini. Misalkan untuk di rumah dikerjakan latihan soal dalam 50 di ULS-nya ya. Baik. Nah, sebelum Ibu tutup belajar ini, kita tadi udah belajar apa aja? Bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, betul sekali. Semoga pembelajaran hari ini juga berguna untuk kita ke depannya, untuk keseharian kita, atau kita mengerjakan latihan-latihan soal. Jadi karena waktunya sudah habis, itu ya. Sebelum ditutup, kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video simulasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.